Semada, kembali lagi bersama kami di Jurnal Semada. Oh, Sobat Semada, pagi ini ramai banget ya. Ada apa nih acaranya, Pak? Oh, jadi di sini ada bazar implementasi proyek muatan belajar Pancasila. Wah, keren banget kan Sobat Semada. Pasti kalian kepo ya. Yuk ikutin kita terus. Ayo. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu guru, karyawan, serta saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua, dan wali murid yang menyisikan waktunya untuk mengunjungi bazar makanan dan minuman sehat di SMA Negeri 2 Pekalongan. Bazar makanan dan minuman sehat kita buka. Jadi kita udah ada di bazar nih, salah satu stand SMA Negeri 2 Pekalongan. Dengan siapa? Dengan Zara dari kelas 10-4. Dengan siapa, Kak? Faras dari kelas 10-4. Wah, tempatnya udah gemes banget nih ya. Sebelumnya jualan apa nih? Di sini jadi sebelumnya kan dari sekolah itu dibagi untuk per kelas itu ada 6 kelompok, dan setiap 6 kelompok itu diacak, kita ambil kocokan buat ambil bahan dasar. Nah, bahan dasar itu ada kedelai, ada kentang, ada singkong, ada buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kelompok kita dapat kedelai. Oke, untuk tadi kakak itu bahannya olahannya dari apa, Kak? Untuk dari kelompok kami itu olahannya dari bahan dasar kedelai, yaitu kami menggunakan tahu putih dan susu kedelai sebagai bahan dasarnya. Untuk satu item itu dihargai berapa, Kak? Untuk satu pieces tahu rambutan itu dihargai dengan 6.000. Kemudian untuk susu kedelai, puting dari susu kedelai dihargai dengan 5.000 per pieces. Produk kalian tuh ada keunggulan nggak sih dari produk lain? Nah, tentunya karena kita pilih suatu menu pasti tentunya punya kelebihan atau keunggulan dan kekurangan. Nah, keunggulan dari menu kita itu kita bervariasi. Tahu rambutan kita tuh punya varian isi, ada 3. Itu ada sosis, ada bakso, dan ada telur puyuh. Kemudian juga yang puding itu kita divariasi dengan Oreo seperti itu. Jadi ada rasa Oreonya, juga ada topping-toppingnya gitu. Oke, mungkin satu lagi deh. Satu kata untuk project hari ini. Satu, dua, tiga. Seru. Seru banget. Oke, terima kasih ya.
bersama perwakilan wali murid dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Hikmawati. Ibu Hikmawati. Di sini saya mau tanya, Bu. Tadi Ibu beli apa aja? Beli ini apa? Yang dari produk dari tahu mercon, sama es buah, terus sama apa itu? Es sekoteng. Lalu rasanya bagaimana, Bu? Ya mungkin karena untuk awal yang buat anak-anak untuk percobaan lumayan lah. Lalu kesan Ibu dalam acara ini bagaimana, Bu? Kesannya ya seru. Terima kasih untuk dengan adanya acara ini anak-anak belajar untuk mandiri. Untuk seterusnya anak-anak mungkin dengan adanya acara seperti ini jadi lebih tahu bagaimana kegiatan wirausaha, kegiatan apa yang harus dilakukan untuk memulai usaha. Baik, terima kasih ya Bu atas wawancara. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya sudah bersama Ibu Eva selaku guru bahasa Indonesia kelas 10 SMA Negeri 2 Kota Pekalongan. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu Eva tentang acara ini. Karena acara ini mengusung implementasi P5, lalu tema yang akan diusung dalam acara ini apa, Bu? Temanya tentang kewirausahaan. Jadi anak-anak kelas 10 hari ini berlatih berwirausaha. Jadi mulai dari mereka belanja ya, bahannya masih bahan mentah, mengolah ya, masak, terus mereka mengemas sampai menjualnya hari ini di bazar makanan dan minuman sehat. Oh ya, oh, gitu ya, Bu. Kalau boleh tahu bahan bakunya itu apakah sudah ditentukan atau bagaimana, Bu? Iya, jadi masing-masing kelas, satu kelas itu dibagi menjadi 6 kelompok. Kelompok pertama ada yang dapat singkong atau ubi ungu, terus ada yang jagung, kentang, terus tahu, terus untuk 2 minumannya ada rempah-rempah dan buah-buahan. Ya. Setelah diolah bagaimana rasanya, Ibu? Rasanya enak sekali, mantap, mereka bisa berkreasi, jadi tidak monoton. Misalkan yang buah nggak hanya sop buah, tapi ada smoothies, ada apalagi ya tadi ya, yang sana warnanya strawberry milk Korean atau apa gitu. Dan jadi rasanya beraneka ragam ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu penilaiannya itu bagaimana, Bu? Proses penilaiannya dari awal, jadi untuk proyek ini kan ada 2 minggu blok ya. Dari awal sampai mereka merancang mau masaknya apa, resepnya apa, itu sudah dinilai. Terus sampai mereka membuat brosur pun sudah dinilai, label, terus mereka membuat promosi, ada video promosi, itu juga dinilai. Sampai mereka simulasi, kemarin masak di sekolah itu dinilai. Terus dan hari ini gongnya itu juga termasuk dalam penilaian. Lalu tujuan dari proyek tema kewirausahaan ini apa, Bu? Tentunya ingin menggugah atau membangkitkan semangat anak-anak muda untuk tidak takut berwirausaha ya. Jadi berwirausaha itu dapat dilakukan dari sekarang. Ya, misalkan mereka Sabtu Minggu nih buat jajan gitu. Jajannya yang bisa disimpan di freezer ya. Nanti hari Senin digoreng bawa ke sekolah itu bisa. Kalau enggak nanti udah lulus SMA mau kuliah sambil dagang itu juga bisa. Jadi kami Bapak Ibu guru mengharap mereka itu bisa langsung mempraktekkan di dunia nyata. Untuk harapan Ibu untuk proyek ini ke depannya bagaimana, Bu? Kedepannya lebih berjalan dengan lebih baik lagi ya, terus untuk stand-standnya lebih tertata lagi, makanannya lebih bervariasi lagi, dan semangatnya harus tetap tinggi dari anak-anak. Baik, terima kasih Bu Eva telah mengikuti wawancara kami. Baik, sekian dari saya Varianto dan Bu Eva. Sekian, terima kasih.
Halo Sobat Semada, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Fauziah Ratnabsari, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Pekalongan. Mohon maaf Ibu, izinkan saya itu bertanya. Oke. Apa tujuan dari penyelenggaraan P5 ini dengan tema kewirausahaan yang dilakukan oleh siswa pada hari ini, Bu? Terima kasih atas wawancara untuk kali ini, kesempatan wawancara kali ini dengan Mbak siapa tadi? Fadira. Oke. Mbak Fadira. Jadi sebenarnya di dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak hanya mempelajari tentang hal-hal yang terkait dengan pembelajaran berkaitan dengan kognitif begitu ya, tetapi kita juga akan membangun karakter murid-murid yang terutama yang ada di SMA Negeri 2 Pekalongan. Nah, salah satu pembangunan karakternya adalah dengan adanya program P5. Nah, program P5 ini bertujuan untuk membentuk karakter dari murid-murid seluruh Indonesia ya sebenarnya, tetapi khususnya ini di sini SMA Negeri 2 Pekalongan, yaitu profil pelajar Pancasila, ada kemandirian, kolaborasi dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang ingin kita bangun di dalam P5 kali ini adalah adanya kemandirian, kolaborasi dan kewirausahaan. Dan apa manfaat dari yang diperoleh oleh siswa dari proyek ini? Oke. Selama ini kan yang kita ketahui yang biasanya berkaitan dengan kewirausahaan itu siswa atau murid SMK, tetapi kita tidak begitu memperhatikan untuk siswa dari SMA. Nah, di sini maksudnya adalah selain bertujuan kedepannya untuk studi lanjut di perguruan tinggi, murid-murid SMA juga dibekali dengan jiwa kewirausahaan. Jadi mereka tidak hanya fokus untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi juga mereka paham, mereka mempunyai keterampilan bagaimana jika mereka mungkin ada yang akan kuliah sambil juga berwirausaha. Untuk harapan kedepannya bagaimana? Oke, harapan kedepannya begini. Jadi untuk kali ini P5 kita dengan tema kewirausahaan, kita juga tidak hanya sekolah dari pihak sekolah, warga sekolah di sini, tapi kita juga bermitra dengan orang tua, di mana orang tua selain menjadi narasumber dari program P5 ini, orang tua juga ikut memeriahkan kegiatan gelar karya dalam P5 kali ini, sehingga kedepannya harapannya kemitraan itu masih terus terjalin gitu ya. Kemudian juga mungkin kemitraan dengan orang tua tidak hanya pada kewirausahaan, tema kewirausahaan untuk P5 kali ini, tetapi harapannya juga untuk program-program lain kita